Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbak Pati. Salam Jinsu dan salam pencak silat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbak Pati. Baik, terima kasih untuk teman-teman, saudara-saudara yang sudah mengklik video saya ini. Apa kabar semua? Ya, semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, sesuai dengan judul, hari ini kita akan bahas tentang salah satu keunikan menjadi anggota IKSP Kerasakti di cabang saya dulu, ya. Itu sekitar tahun 2012 ya, 11 ke 12 ya, 11 12 ya, 11 12 itu di cabang saya itu anggota IKSP Kerasakti itu hanya bisa dihitung dengan jari ya, bisa dihitung dengan jari. Nah, jadi waktu saya naik sabuk kuning ya, saya naik sabuk kuning dan kita mendapat perintah dari ketua cabang kami ya, ketua cabang setempat, yaitu cabang Melaka ya. Itu cabang Melaka itu adalah salah satu cabang baru ya. Dulunya itu masih bergabung dengan cabang Belo karena kita masih satu kabupaten, tapi sekarang sudah pisah. Jadi kita sudah beda kabupaten. Jadi kita sekarang cabang baru, yaitu cabang Melaka. Nah, jadi setelah kita naik sabuk kuning, pelatih saya itu adalah sabuk kuning semua. Ada beberapa, ada hampir 6 atau 7 orang itu sabuk kuning semua, tidak ada sabuk biru, tidak ada tingkat 1, tidak ada warga ya. Nah, kemudian saat kita naik sabuk, kami yang siswa yang baru naik dari sabuk hitam, tes sabuk hitam ke sabuk kuning itu, kita diperintah oleh ketua cabang. Karena waktu itu memang warga hanya beberapa ya, angkatan pertama itu, karena memang waktu itu warga belum banyak, bukan belum banyak sih, tapi bisa dihitung dengan jari, sudah saya bilang tadi. Jadi kita yang naik sabuk kuning, itu diperintah oleh ketua cabang supaya kita saat pengetesan sabuk kuning lagi, kita harus membawa masing-masing satu orang itu membawa 5 siswa. Jadi membawa 5 siswa calon sabuk kuning ya, belum sampai calon warga ya. Calon warga itu nanti ada perintahnya tersendiri lagi untuk beberapa warga yang sudah disahkan. Nah, jadi saya pulang setelah naik sabuk, saya harus menjalankan perintah ini ya. Jadi waktu itu, jadi kita semangat sekali untuk mengembangkan IKSP Kerasakti ya. Walaupun sering diganggu ya, teman-teman paham ya. Walaupun sering diganggu, tapi kita tetap berusaha untuk mengembangkan IKSP Kerasakti hanya dengan sabuk kuning waktu itu. Nah, kemudian setelah saya pulang dari naik sabuk, saya mengajak tetangga saya, ada anak-anak SD umur 5, ada yang kelas 5, ada yang kelas 4. Jadi saya ajak mereka untuk kita latihan di satu lapangan di belakang rumah saya. Dan terakhir, ketika mereka ke sekolah dan mereka menceritakan hal ini untuk teman-teman mereka, jadi otomatis sorenya itu mereka datang kembali itu dengan banyak sekali teman-teman SD yang kelas 5, 4, dan itu saya merasa senang ya, waktu itu merasa senang. Jadi saya langsung memberikan latihan untuk semua. Itu siswanya itu kisarannya itu bisa hampir 30-an, hampir ya di atas 20, karena waktu saya bawa siswa untuk naik sabuk kuning pertama itu berjumlah 23 orang itu. Dari sabuk hitam ke sabuk kuning itu 23 orang siswa pertama saya yang naik. Ini ada bukti foto saya, dulu saya masih sabuk kuning dan saya memberikan latihan di ranting. Dan itu ada teman yang nonton dan dia iseng-iseng foto dan dia upload ke Facebook. Dan masih tersimpan, dan kemarin dia kirim buat saya. Jadi ini fotonya masih ada. Jadi di sana itu ketika kita sudah naik sabuk kuning, dulu masih zaman-zaman 2010, 2011, 2012 itu sabuk kuning masih sangat diperbolehkan. Jadi di sana itu pada tahun-tahun itu adalah kewajiban bahwa setelah kamu naik sabuk kuning berikutnya, naik dari sabuk hitam ke kuning berikutnya, kamu harus membawa 5 orang calon sabuk kuning ya gitu. Jadi yang warga pasti dia akan mencari lagi 5 siswa ya, 5 siswa kuning untuk dijadikan warga. Itu sudah adalah tugas dari yang diberikan oleh ketua cabang untuk kita semua anggota IKSP Kerasakti yang baru melakukan naik sabuk.
Karena ketua cabang kita itu sangat tegas ya. Ketua cabang kita itu sangat tegas, namanya Bapak Ejido Amaral Manek ya. Jadi sangat tegas. Jadi kalau misalnya kamu tidak bawa siswa, wah itu kena kamu nanti. Jadi setelah saya naik sabuk kuning, siswa pertama yang saya bawa untuk naik dari sabuk hitam ke sabuk kuning itu sebanyak 23 orang. Itu yang saya ingat. Yang keduanya itu sekitar hampir 10 atau belasan ya. Nah ketika saya memberikan latihan, waktu itu saya yang naik sabuk kuning itu yang saya buka sama-sama buka ranting itu ada juga saudara IKS juga. Dia sabuk kuning, kita sama-sama naik dari satu ranting. Itu namanya Dus Valo, dia sekarang di Kalimantan orangnya. Tapi dia belum naik ke tingkat warga sampai saat ini. Dia masih tetap sabuk kuning saat ini. Jadi karena saya sering membawa siswa, saya direkomendasikan oleh ketua cabang untuk berusaha supaya mencari dana biar bisa naik ke tingkat warga. Jadi waktu itu saya semangat karena ada dukungan dari ketua cabang. Jadi kita dulu naik warga itu bukan hal-hal yang kayak gampang gitu. Wah saya sudah hebat jurus, hebat ini itu tuh. Jadi kita mau naik warga, tidak seperti itu. Jadi di sana itu ketua cabang akan memilih orang yang memang dia betul-betul berjuang untuk IKS, berjuang untuk mengembangkan IKS Pikra Sakti. Jadi kalau misalnya kamu tidak ada siswa terus datang dan begini-begini, wah susah itu dulu ya. Tapi sekarang kayaknya sudah ada kelonggaran karena warganya sudah banyak. Jadi tapi sekarang warganya di sana sudah sangat berkembang dan sudah sangat banyak sekali. Ada saudara-saudara yang pergi merantau di Malaysia, ada di Kalimantan, di Irian Jaya, dan juga teman-teman yang kuliah di Pulau Jawa juga datang. Begitu balik ke kampung itu banyak sekali yang sudah menjadi warga IKS Pikra Sakti dan juga pendekar ya tingkat 2 IKS Pikra Sakti. Jadi sekarang itu sudah berkembang sangat pesat di cabang saya. Jadi untuk sabuk kuning itu sudah jarang. Mungkin di tempat-tempat tertentu saja yang ada sabuk kuning yang kasih latihan. Karena warga sudah begitu banyak, jadi dari ketua cabang tidak memberi tugas lagi untuk sabuk-sabuk kuning yang baru naik ya. Jadi tugas yang lebih banyak diberikan adalah kepada warga ya, harus mengembangkan IKS Pikra Sakti. Nah waktu itu karena itu kurangnya warga IKS Pikra Sakti atau pelatih atau tingkat 1 IKS Pikra Sakti, jadi mau tidak mau ketua cabang harus menekan para sabuk kuning supaya bisa turun ke lapangan untuk mencari siswa dan mengembangkan IKS Pikra Sakti. Dan saya rasa itu memang terbaik dan hasilnya sangat kita nikmati saat ini ya. Jadi IKSP itu sangat berkembang di sana walaupun dulu itu hanya dengan sabuk kuning ya. Jadi misalnya bentrok, dan itu dulu itu karena kita sangat sedikit, jadi gampang sekali diserang gitu kan. Gampang sekali di ranting kita itu dikepung ya. Jadi sebenarnya ceritanya banyak ya. Gampang dikepung dan kita tetap semangat gitu. Kita tetap semangat, dan setelah misalnya kita dapat serang atau apa segala macam, pasti kita langsung hubungi ketua cabang. Jadi karena ketua cabang di sana, di cabang saya itu lumayan sangat dikenal ya oleh masyarakat. Jadi ketika ada masalah pasti beliau langsung menghubungi pihak kepolisian ya, langsung menghubungi aparat untuk segera turun ke lokasi biasanya. Tapi sebelum menghubungi pasti ada saudara-saudara dari yang warga yang terdekat langsung ke lokasi supaya bisa mencari tahu masalah di sana. Oke, saya lihat mungkin ini ceritanya sudah agak sedikit panjang dan waktunya juga sudah lumayan banyak. Kita lanjutkan lagi mungkin. Jika teman-teman masih mau mendengar, nanti boleh berikan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Salam Jinsu dan salam pencak silat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Pati.